Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa amma ba'd. Yang saya hormati para sesepuh Islamic Center Kota Madiun, alhamdulillahirabbil alamin, mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Para Bapak Ibu pengurus Islamic Center Kota Madiun yang saya hormati, yang saya banggakan, seluruh hadirin jamaah Islamic Center Kota Madiun pada kajian Ahad pagi yang insya Allah semuanya diberikan kesehatan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, tidak ada kata kecuali puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan kita semua untuk bisa bersama-sama hadir bersilaturahim dalam rangka untuk syiar Islam, terutama di Kota Madiun. Terima kasih kepada Bapak pengurus Islamic Center Madiun yang masih memberi kesempatan kepada saya, khususnya untuk bisa hadir. Rasanya baru kemarin, Pak. Kemarin itu artinya tahun kemarin, 2017. Ternyata Allah masih mempertemukan kita pada tahun 2018 ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, saya diminta oleh pengurus atau panitia kajian Ahad pagi untuk mengirim materi. Alhamdulillah sudah saya kirim, mohon maaf Pak, hanya bisa mengirim by email, tidak bisa mengantarkan langsung. Saya ingin mengangkat salah satu dari kajian Kemukjizatan Al-Quran, yaitu yang tersebut di dalam surat An-Nahl. Surat ini sangat penting, sangat urgent bagi kehidupan umat manusia. Mengapa demikian? Tahun ini adalah tahun-tahun politik yang terkadang itu hanya gara-gara beda pilihan kemudian merusak tatanan jamaah, merusak tatanan kehidupan umat, merusak persaudaraan, bahkan bisa merusak kehidupan di dalam keluarga. Leres betul Pak? Kita siap-siap supaya kita mengingat bahwa Allah itu sudah memberikan ibrah atau perumpamaan atau contoh ibarat yang ada di dalam Al-Quran, bahwa bagaimana sih sebuah binatang yang disebut hanya sebuah kumbang, yang dikatakan orang Madiun mungkin bukan kumbang Pak ya, tawon, bukan pawon gitu, tawon. Itulah yang sudah sampai diabadikan oleh Al-Quran dalam surat 16. Binatangnya sangat kecil kalau dibanding dengan tubuh kita, simpel, kemudian berbulu, punya kaki, punya sayap 4, sayapnya sepertinya pendek, tetapi ternyata dia bisa terbang berkilo-kilometer antar desa, antar kecamatan, antar kabupaten, antar provinsi, bahkan antar pulau sampai antar negara. Kita tidak pernah tahu lembah yang ada di sekitar rumah kita, di bunga-bunga tanaman, bunga yang kita tanam, di tanaman buah yang ada di sekeliling kita, itu lebah dari mana? Karena mereka datang tidak membawa KTP. Betul Ibu?
Karena itu maka yang terpenting bukan soal dari mana dia berasal, tetapi dia itu adalah sebuah makhluk Allah. Lebah itu adalah makhluk Allah, ciptaan Allah. Manusia sangat tidak bisa membuat lebah, kecuali hanya lebah-lebahan, tawon-tawonan kalau bahasa Jawa. Karena itulah maka barangkali perlu kita kaji bagaimana sebenarnya keabadian lebah yang sudah diberikan oleh Allah, ditegaskan oleh firman Allah di dalam surat An-Nahl ayat 68 sampai 69. Mohon maaf karena saya ngetiknya di HP, jadi tidak pakai transliterasi bahasa Arab, tetapi dengan transliterasi tulisan Latin yang ini harus dibaca dengan bahasa Al-Quran. Karena terkadang kita menulis tulisan Latin dengan bahasa Arab transliterasi itu seringkali membacanya tidak persis. Satu contoh, alladzina amanu wa amilus sholihat. Kata-kata alladzina kalau ditulis dalam bahasa Latin itu A L A T atau A L A D Z, D Z lagi I N A. Tetapi bagi yang kurang fasih membaca bahasa Arabnya, pembacanya bisa alladzina. Itu kalau kita tidak pasti berbahasa Arab. Padahal ini adalah Al-Quran yang tentunya pembacaannya juga harus menggunakan bagaimana bahasa Arab itu dibaca. Bapak Ibu yang saya hormati, Al-Quran sudah menegaskan A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa auha rabbuka ilan nahli anittakhidhi minal jibali buyutan wa minal syajari wa mimma ya'rishun summa kuli min kulli samarati fasluki subula rabbiki zulala yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifaa'un linnas inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul adzim. Ayat ini hanya 2 ayat, tetapi isinya adalah keterangan yang sangat luar biasa yang bisa kita ambil pelajaran dari ayat ini. Saya sudah mempetakan, membuat pembagian dari ayat ini yang itu saya katakan paling tidak itu berarti minimal itu ada 4 pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat tersebut. Yaitu yang pertama, ingat bahwa Allah wa auha rabbuka ilan nahli, Allah memberikan wahyu kepada An-Nahl. Napa bu An-Nahl artosipun? Lebah, tawon sebagai makhluk Allah itu diberikan wahyu. Tetapi ini kalau dalam kajian wahyu itu apa benar diberikan pada tawon? Bisa juga diartikan bahwa Allah telah memberikan ilham, petunjuk. Kalau untuk binatang bisa dikatakan memberikan insting. Ada bakat daripada tawon yang itu tidak ada lain adalah karena karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana gambaran tentang bakat daripada tawon itu? Allah memberikan gambaran bahwa dia telah memberikan petunjuk kepada lebah untuk membuat sarang rumah-rumah tawon di bukit-bukit, di pohon-pohon, dan di tempat-tempat yang dibangun oleh manusia. Saya tidak tahu kalau di masjid ini ibu-ibu mungkin pernah tahu tawon itu ada di mana rumahnya. Di mana Pak? Ini namanya Pak? Gelodrokan. Itu rumah tawon namanya. Saya baru dengar nih. Oh, yang dibuat orang. Jadi rumah tawon itu sengaja diciptakan oleh manusia, itu juga bisa.
Seperti kalau kita lihat burung malek, itu juga bisa disiapkan rumahnya, gedungnya, tapi itu high class Pak ya, kelasnya mahal. Tapi kalau tawon ini adalah binatang yang sangat sederhana, dia bisa membuat rumah-rumah di bangunan-bangunan yang disiapkan manusia. Jadi kalau glodok tadi Pak, itu termasuk dalam kategori rumah yang ketiga. Kalau yang pertama dibuat di gunung-gunung, dibuat di pohon-pohon, dan di glodok-glodok. Itu kalau dalam konteks bahasa Madiun. Tapi tidak disebutkan di dalam Al-Quran dengan cara spesifik, tetapi justru penyebutannya dengan cara general. Bisa jadi di tempat lain itu namanya apa, modelnya seperti apa, itu adalah bagian dari antum a'lamu bi umurid dunia. Karena ini adalah urusan duniawiah yang seringkali kemudian manusia itu bisa membuat model kreativitas masing-masing. Kita ngaji di sini di tempat yang sangat luas ini dengan udara yang sangat sejuk, cahaya matahari bisa menyinari kita, bisa masuk ke badan kita. Ini adalah bagian dari antum a'lamu bi umurid dunyaku. Kalau tarik kepada ibadah, ya ini adalah ibadah, tetapi ini adalah bagian dari ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah itu sholat, zakat, puasa, haji, yang kita tidak boleh membuat tata cara aturan sendiri. Bayangkan kalau ibu-ibu ini sudah daftar haji tahun 2030 baru bisa berangkat, tetapi kemudian pemerintah mengadakan musim haji itu kita bagi 3 kali, tri atau kuartal setahun. Cepat Bu ya gilirannya, cepat Bapak ya, nggak usah nunggu siap pensiun. Tetapi itu tidak boleh. Karena apa? Karena al-hajju arafah, haji itu kuncinya adalah di Arafah. Yang Arafah itu kita tidak mungkin membuat hari sendiri untuk Arafah. Arafah ini tanggal berapa Pak? Pokoknya dia besar ini menjelang, yaitu tanggal 9 Dzulhijjah. Siapapun yang sudah pernah mengalami ibadah haji pasti tanggal 9 Dzulhijjah di Makkah itu akan dilaksanakan ibadah ritual yaitu haji. Karena kalau tidak berangkat ke Arafah maka tidak bisa dipastikan keabsahan haji. Itulah sebabnya orang-orang yang sakit parah sekalipun selama dia masih nyawanya itu masih ada, masih akan diterbangkan, dinaikkan mobil, dinaikkan kursi roda, ditandu untuk bisa sampai wukuf di Arafah, walaupun tidak seperti orang-orang yang normal. Itu artinya bahwa haji tidak bisa direkayasa soal waktu, karena keabsahannya adalah al-hajju Arafah. Tapi kalau soal ngaji, carane lungguh kursi, lungguh kloso, neng ratan, neng embong di masjid yang jelas ini adalah tempat yang suci, maka tentunya di sini masuk di dalam bagian antum a'lamu bi umurid dunya. Kulturnya, adatnya di Madiun ini saya sangat setuju. Kenapa? Karena Islamic Center halamannya luas dan ngajinya itu ada kursi khas. Gimana? Saya menemui ini kursi ini di sini dan di Ponorogo. Di tempat lain itu saya belum pernah menemukan kursi khas. Kotak-kotak kecil, gemuk, kurus, pasti cukup. Ini juga adalah tempat yang sangat kooperatif bagi siapapun, orang muda, orang setengah tua, orang tua, selama dia itu tidak bisa duduk di lantai, pasti cocok untuk duduk di kursi yang cantik, sangat menawan, warnanya hijau. Bapak Ibu yang saya hormati, itulah sebabnya maka kita harus bisa membedakan manakah yang termasuk bagian dari hablum minallah dan hablum minan nas, manakah yang termasuk ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah.
biar nanti tidak kemudian ngaji gawe kursi kuwi jenenge bid'ah. Nggih Pak, Rasul tidak pakai kursi kalau ngaji. Ya. Ini bukan soal bid'ah, itu kan soal urusan ibadah makhluk. Tapi inilah barangkali yang kemudian kita penting untuk bisa memahami bersama-sama. Baiklah Bapak yang saya hormati, yang pertama tadi adalah bahwa Allah sudah memberikan insting, memberikan wahyu, memberikan bimbingan, petunjuk kepada lebah untuk dia bisa membuat rumah di rumah-rumah apa Bu tadi Bu, sarang ya, sarang lebah di rumah-rumah, di pohon dan lain-lain sebagainya. Yang kedua, Allah menganjurkan lebah untuk makan. Tsumma kuli min kullis samarat, makanlah buah-buahan. Bisa juga di sini termasuk adalah tanaman-tanaman. Buah-buahan itu apa, ada buah-buahan yang jelek Bu? Enten Bu? Mboten enten nggih. Kesemek niku jelek napa mboten Bu? Pedaan itu lho. Berarti itu buah yang suka bersolek. Saya kemarin sama teman, Pak nggak jual buah bersolek. Apa Bu buah bersolek itu? Dia itu bukan orang Surabaya tapi orang luar Surabaya. Apa itu Mbak buah bersolek? Itu loh buah yang berbeda. Oh ternyata kesemek. Ya, itu buah yang suka bersolek. Artinya bahwa tidak ada yang namanya buah itu adalah jelek. Semua buah itu disukai oleh manusia. Itulah sebabnya maka Allah kemudian membimbing supaya tawon-tawon itu, lebah-lebah itu untuk melanglang, terbang ke sana kemari bisa ribuan kilometer untuk sampai di pohon-pohon baik bunga dari buah ataupun hanya bunga tanaman yang baik. Bedanya apa dengan lalat Pak? Sama bisa terbang, sama punya sayap, tetapi lalat itu selalu mencari tempat yang kotor. Nah, marilah nanti bagaimana Rasulullah itu memberikan gambaran tentang orang-orang mukmin yang dia suka berada di tempat-tempat yang bersih, mencari makanan yang bersih, dan kemudian mengeluarkan yang baik-baik. Di situ masih ada kekurangan, masih yang ngerti itu salah ngantuk. Karena saya ditunggu oleh Bapak Panitia segera terkirim, maka masih ada yang kurang, nanti bisa kita tambahkan. Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian Allah menganjurkan. Jadi ini adalah anjuran Allah. Tsumma kuli min kullis samarat. Kemudian mereka itu pada pergi untuk mencari makan buah-buahan. Tetapi ditambahkan di situ fasluki subula rabbiki dzulala. Dia mencari makanan yang baik-baik, tetapi caranya juga bimbingan Allah. Tentunya di sini ini nanti menjadi ibarat buat kita semuanya bahwa yang ketiga itu adalah Allah menegaskan yakhruju min butuniha, dari perut lebah ya, itu keluar apa Bu? Syarabun, yaitu minuman. Keluar minuman, ada soft drinknya di situ ya. Bahasanya adalah syarabun karena yang dikeluarkan lebah itu adalah sesuatu yang biasanya itu digunakan untuk kebutuhan minum, kecuali yang ada di rumah makan itu ada ayam bakar madu. Pernah dengar Pak? Saya nggak tahu masaknya dan tidak pernah tanya apakah diolesi madu atau hanya rasanya saja ada rasa manis seperti madu. Barangkali ibu yang pintar masak, benarkah itu ada olesannya madu Bu? Boten, boten. Berarti hoax. Nek boten berarti hoax. Jadi itu nama madu itu palsu. Kenapa tidak dikatakan itu adalah ayam bakar manis? Itu saja.
kalau memang tidak ada madu. Tetapi ya boleh saja untuk promosi Pak ya, supaya orang-orang itu pada kepingin makan di situ. Itulah sebabnya maka kemudian dari perutnya lebah itu keluar minuman. Apa kepentingannya manfaat daripada lebah di situ? Di situ dikatakan mukhtalifun alwanu, bermacam-macam rasa. Siapa yang memberi rasa, rasa-rasa? Kalau itu bikin susu kedelai dimasukkan botol itu, ini rasa apa? Ini green tea, rasa teh hijau. Ada lagi rasa strawberry, ada rasa lemon, ada rasa apple, ada rasa nanas, ada rasa coklat, ada mocha, ada kopi. Itu hanya rasa-rasa. Tetapi Al-Quran di sini asli itu adalah rasa dari sari buah yang dimakan atau sari bunga yang dimakan. Yang kemudian di situ ada bermacam-macam. Ada rasa kelengkeng, ada rasa kapuk, ada rasa macam-macam. Itulah gambaran bahwasanya madu itu bermacam-macam warnanya. Tetapi jangan lupa yang lebih penting itu adalah fihi syifaun linnas. Di dalam minuman cairan yang keluar dari perut lebah itu yang bermacam-macam rasa itu ada manfaat yang luar biasa. Apa itu? Syifaun linnas, yaitu sebagai obat. Saya kalau masuk ke toko herbal yang bangsa habbatus sauda, ada lagi minyak zaitun wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Niku wonten jenenge madu niku macam-macam. Sampai ben Pak iki damel napa? Iki damel napa? Iki damel napa? Ngoten niku bisa cerita itu. Wong pakai dokter bisa cerita. Tapi saya pernah ketemu dengan salah satu seorang ibu Aisyah di Bondowoso. Dia punya produk madu. Beliau keturunan Arab. Madunya itu khas rasanya, ada madu untuk kesehatan, ada jahe, keningar, polo itu masuk dalam rasa madu. Saya disuguhi hanya kopinya saja itu sudah rasanya maknyes, langsung tuh anget, hanya kopi ini panas. Tapi rasanya itu khas jahe dan sebagainya. Madunya juga seperti itu. Ini dijual kemana Bu? Saya jual langsung, saya tidak menggunakan orang lain. Distributor itu mungkin lewat toko-toko aja. Tapi saya pernah ditawari kerjasama dari salah seorang bos membiayai semuanya. Tidak mau saya ingin mandiri. Tetapi ya begitu, kurang bisa berkembang karena modalnya kurang. Ya saya nggak bisa menolak, nggak bisa melarang, itu adalah haknya dia. Hanya bisa beri saran alangkah baiknya kalau ini kerjasama. Karena hidup bersinergi itu sangat penting, terutama untuk pengembangan usaha. Nah, mungkin bapak-bapak di sini ada yang punya tadi namanya rumah tawon dan peternakan tawon. Ya. Bahkan di situ yang berikutnya adalah gambaran. Ya. Yang keempat apa itu? Lebah itu adalah bagian dari mukjizat saintifik. Ada mukjizat yang bersifat ilmiah yang ada di dalam makhluk Allah, binatang lebah. Banyak sekali Al-Quran itu yang mengandung mukjizat, keistimewaan yang itu Allah sengaja sampaikan lewat Al-Quran. Kalau Nabi Musa punya mukjizat, kenapa Bu? Nabi Musa tongkatnya dilempar jadi ular. Kalau Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang sudah mati suri, intinya itu bukan mati bener. Kalau mati bener sudah kembali kepada Allah rohnya. Kemudian siapa lagi? Nabi Isa bisa menyembuhkan penyakit sopak, penyakit yang belang-belang itu. Kita bisa menyembuhkan apa Pak? Menyembuhkan sakit hati ya kan? Yang bicara pertama ibu-ibu.
berarti pengalamannya lebih banyak ibu yang sakit hati. Pertanyaan siapa pun yang menyakiti lapor. Yang jawab bapak. Kata ibu nggak berani jawab, khawatir nanti istri dan suaminya. Jawab, yang menyakiti itu adalah manusia. Tetapi jangan lupa orang yang paling dekat dengan kita itulah yang sering kali menyakiti. Leres bu? Jawab begini. Leres pak? Boten. Berarti bapak-bapak tidak pernah menyakiti, tidak pernah disakiti, jawabannya boten. Tapi pengakuan ibu, enggak, berarti bapak-bapak itu suka menyakiti. Insya Allah di Madiun kota boten wonten. Mau mana yang suka loro telu? Boten wonten. Nggih. Ya siapa tahu dijabai Allah. Itulah sebabnya maka ada yang namanya undang-undang KDRT, penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Kenapa? Karena paling banyak kasus itu KDRT itu adalah istri disakiti oleh suami, suami disakiti istri. Ada istri yang tinggi besar, suaminya kecil. Ya, pas emosi langsung cekak-cek kipat mau. Ya, itu namanya istri yang galak, katanya bapak. Insya Allah di Madiun boten wonten. Madiun Kuto maksud kula. Karena itu maka Rasulullah sampai berpesan, kalau ingin rumah tanggamu bahagia, sakinah, mawaddah warahmah. Yang pertama, istiqomah dalam ibadah. Karena dalam ibadah itu Allah akan menolong. Karena kalau dekat dengan Allah, maka apa yang kita minta, ud'uni astajib lakum. Doa itu kalau disampaikan kepada Allah ba'da sholat, luar biasa keajaibannya. Apalagi doa anak kepada orang tua, demikian sebaliknya doa orang tua kepada anak. Ini penting bu. Anak itu dimanapun berada, jangan lupa setiap sholat cangking, sebut satu persatu, doakan sesuai dengan kebutuhannya. Anak yang satu sudah kawin, doakan bagaimana supaya rumah tangganya sakit. Yang kedua sudah lulus, belum dapat kerjaan, didongakno oleh kawin atau oleh pekerjaan pak? Saya tidak tahu, dengan yang mana dahulukan. Yang paling urgent itu harus diutamakan. Yang ketiga mungkin ada lagi anak perempuan wis lulus teko kuliah, hidungannya apa pak? Dapat jodoh. Ibu hidungannya apa bu? Sami kali bapaknya. Monggo doanya itu disinarkan dengan bapak. Terutama doa yang dilakukan diucapkan di dalam sholat malam. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Asa ayat rabbuka maqaman mahmuda. Semakin tua kita harus semakin banyak memohon Allah pada sholatul lail. Gak kuat dengan mulut ini, balik-balik ngadeg lunggu. Sholat itu kalau tidak mampu dengan berdiri dengan cara duduk, mboten napa-napa, itu adalah bagian dari rukhsah yang kita nikmati. Di beberapa masjid itu sudah banyak masjid yang ramah manula. Leres pak, sini ramah pak. Nek dereng monggo diramahkan pak. Perlu disiapin kursi-kursi yang simpel-simpel. Seperti di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, datang langsung boleh kursi, nyeret kabur. Ternyata itu adalah bagian dari tanggung jawab takmir masjid, supaya orang ibadah itu merasa nyaman, tidak mercing-mercing karena kakinya sakit. Lalu pak, ini request untuk takmir. Mudah-mudahan pada saatnya nanti sudah ditindaklanjuti, dieksekusi, supaya para jamaah itu semakin terasa. Musola-musola yang ada di terminal, saya pernah menemukan itu. Musola, kursinya wapik, jadi kita jaga pojok. Ini punya siapa mas?
Untuk yang manula yang sakit kaki, kalau nggak manula nggak boleh. Ya boleh Bu, pokoknya untuk yang kakinya sakit nggak bisa sujud, kemudian berdiri itu berat, kemudian ikhtiros berat. Subhanallah, ini masjid yang ramah kepada orang-orang yang membutuhkan, orang-orang duafa, termasuk kesehatannya yang dirasa. Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian kalau kita lihat apa pelajaran yang bisa kita ambil dari secara keilmuan, ya. Di sini saya sebutkan ada seorang ahli pengajar peternakan lebah. Jadi spesifik dia itu keahliannya itu adalah pengajar tentang peternakan lebah. Mungkin dia itu mengajar, mentraining dan lain-lain sebagainya. Dia menyebutkan bahwasanya banyak sekali kandungan makna yang ini sangat cocok dengan teori mutaakhir tentang lebah. Mari kita lihat bagaimana kehidupan lebah. Lebah itu hidupnya urip dewi-dewi apa gerombol, Pak? Gerombol. Apa dengan itu? Jadi senengannya urip kolektif, gerombol, berjamaah, berjamiah. Ya, kalau jamaah itu umatnya, kalau jamiah itu adalah organisasinya. Organisasinya apa? Ya ini ICN ini organisasinya yang siap menghimpun. Karena apa? Kebaikan yang tidak terhimpun itu akan dikalahkan oleh kejelekan yang terhimpun. Coba ada klub tapi klubnya copet, itu terhimpun boten? Terhimpun, bahkan itu sistemik. Saya mendengar Radio SS menyatakan bahwa di sebuah jalur ke timur bis X, tidak saya sebut, itu ternyata polisi mengamankan sopir, kondektur, wakil kondektur, alihi, karena ternyata mereka itu melakukan perampasan di dalam bis. Di Jakarta ada seorang ibu eksekutif pulangnya malam karena jam lemburnya kantor. Mobil online, nggak usah sebut X, itu ternyata kemudian dibunuh. Yang membunuh bukan penumpangnya, tapi sebaliknya drivernya. Ternyata di drivernya itu, di belakangnya itu ada penumpang juga yang tidur di belakang, nggak tahu karena malam. Naik langsung duduk, dibunuh itu. Karena jadi tanya, kerja di mana Bu? Di kantor X, bla 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 bla. Ini tadi habis lembur Pak. Lembur Pak, cerita mana maksudnya? Saking lugune, saking global tutomi. Ternyata kemudian ada laki-laki, tapi dia itu pinter silat. Ketika dia masuk ke mobil itu, kemudian dia tidak tahu ternyata di belakangnya itu ada orang sedang tiduran di jok belakang. Masuk dia ditanya, kerja di mana Pak? Bla 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 bla. Langsung dari belakang itu dikalungi, celurit dari belakang. Dia tahu kalau ini sedang berbuat jahat. Dia tangkis itu, dia pegang pisau itu, dia buka pintu mobil, cek, langsung dia keluar. Meskipun dia harus bergulung-gulung di jalan, dia teriak, mobil itu adalah mobil perampok. Tidak lama kemudian sudah dipegang oleh polisi. Subhanallah, itulah kehidupan manusia zaman sekarang. Jadi tidak bisa disalahkan kalau ada penumpang membunuh driver di taksi online atau sebaliknya. Ini bolak-balik wala-wali zaman, ya. Karena itulah maka di dalam kehidupan lebah ini, kalau kita ini berkelompok tetapi kelompok ini adalah orang baik-baik. Kalau namanya jamaah itu baik atau enggak baik? Sebenarnya bahasa Arab ya Pak. Tapi kadang-kadang salah apa? Korupsi berjamaah. Itu di mana itu dari DPR Kabupaten X, Tegerbong, budal kabeh, komen nak WA, korupsi berjamaah. Subhanallah, mereka katakan jamaah. Jamaah itu konotasinya baik-baik, tetapi ternyata sekarang itu bisa digunakan untuk yang tidak baik. Karena itu adalah menggambarkan bahwasanya adalah bagian dari kelompok yang tidak baik itu akan bisa mengalahkan kelompok yang baik asal dia bisa mengorganisir dengan baik.
Karena itu maka jamaah di sini perlu diorganisir dengan cara yang baik supaya tidak dikalahkan oleh kejelekan yang terorganisir. Bapak Ibu yang saya hormati, kemukjizatan Al-Quran yang pertama mari kita lihat bagaimana anatomi lebah. Anatomi berarti konstruksi dari tubuh lebah. Dia punya tubuh yang simpel, ya. Dia berbulu. Pastinya ada hikmahnya supaya dia tidak gampang dihinggapi kotoran-kotoran karena sudah ditahan oleh bulunya. Ya. Kenapa mata kita berbulu? Ada ide. Ini ada maksud bahwa kalau ada sesuatu yang nampak di mata kita langsung ditahan oleh bulu mata. Saya nggak tahu kalau bulunya yang pakai antena itu apakah tidak bisa menahan, tapi yang jelas bulu yang ciptaan Allah original asli ini saja sudah bisa menangkap, menahan daripada kotoran yang mau masuk lep, langsung refleks kita itu terkejar. Itu semua kalau tidak digerakkan oleh Allah dalam sistem organ tubuh kita, maka tidak akan bisa jalan. Ada orang yang kena stroke, tetapi apa? Efeknya nangis terus. Ada yang nggak bisa nangis, ada yang melek terus, ada yang merem terus. Ini semua itu karena ada konslet, ada sesuatu yang error atau something wrong, ada yang salah. Nah, bagaimana dengan anatomi tadi? Dia dikatakan punya sayap jumlahnya 4, lengkap menggunakan di sana. Jangan cekal situ tahun itu dalam foto bener apa ini. Karena kalau dilihat di foto yang ada di YouTube itu benar pas itu sayapnya itu benih kecil, tapi ternyata dia bisa terbang. Mungkin karena badannya ringan ya. Coba nih lebah itu loh membulun-bulun. Buat membawa ini sama dengan orang postur tubuh manusia juga begitu. Gak ada orang gemuk jalannya banget itu gak ada. Malah itu ikut lari maraton gak ada. Pasti itu yang kesit-kesit itu yang badannya kedinginan ini. Nah, kemudian jangan lupa lebah itu berpindah dari satu pohon, satu bunga, satu tanaman buah ke tanaman yang lain itu berkilo-kilometer bahkan beribu-ribu kilo. Ya. Ini ada pohon mangga, ada pohon apa Pak yang sana itu Pak? Sawo kecil ya? Kayaknya. Ya, ada lagi pohon apa ini? Ini pasti semua ada bunganya. Kalau kemudian kita sudah hingga lebah dari situ pindah ke situ, pindah ke situ, itu siapa yang akan membimbing dia terbang sampai ke sana? Tidak ada lain kecuali adalah Allah. Itulah yang dikatakan bahwa dia diberikan insting oleh Allah, diberikan wahyu oleh Allah untuk bisa terbang ke sana kemana. Dan yang paling penting di situ, lebah itu adalah supporting, pemberi kontribusi bagi penyerbukan bunga. Kalau pohon itu sering dikerubung lebah, pasti dia buahnya lebat. Bahkan banyak itu di para petani buah-buahan, petani sayur mayur itu juga mendekatkan lebah-lebah itu kepada entah bagaimana caranya, ya. Dia akan belajar supaya tanaman saya disenangi lebah, itu hasilnya akan meningkatkan produktivitas. Lebah yang paling kita sukai di antara sekian banyak macam lebah adalah lebah yang menghasilkan madu. Itulah yang dikatakan dengan sistem sosial, bahwa kehidupan lebah itu dari 20.000 spesies lebah itu lebah madu yang paling disukai. Dan jangan lupa di situ ada lebah yang bermacam-macam jenis. Ada ratu lebah, ada lebah jantan, ada lebah pekerja. Itu harus diamati satu persatu. Nah, dari sini maka kemudian kita bisa mengambil sebuah pemahaman bahwa lebah itu hidupnya itu adalah satu koloni, satu keluarga besar. Tetapi di dalam klasifikasi sosiologi sosial, ya, sosiologi keluarga
itu dibedakan antara nuclear family dan extended family. Keluarga kecil, bapak ibu anak, yang dulu disebut NKKBS. Masih ingat bapak-bapak yang dulu dinasti BKKBN? Norma keluarga kecil bahagia sejahtera. Apakah itu keluarga sakinah? Ternyata keluarga sakinah tidak hanya mengandalkan keluarga kecil, tetapi dia masuk kategori extended family, keluarga yang lebih luas. Karena keluarga sakinah harus mengembangkan sayapnya kepada keluarga-keluarga lain yang itu sangat membutuhkan bantuan. Di situ akan hidup selain dirinya juga ada dari pembantu, ada juga dari ponakan, ada juga dari siapa. Meskipun ada juga yang tidak tersistem dalam satu rumah, tapi dia supporting kepada keluarga-keluarga, anggota keluarga yang membutuhkan untuk dibantu. Itu adalah salah satu indikator dari keluarga sakinah. Kemudian, Bapak Ibu yang saya hormati, sistem perkawinannya bagaimana? Sama dengan manusia, Pak? Kami mboten semurah ya kami. Yang jelas di situ ada yang namanya lebah, ratu lebah. Inilah yang kemudian dia bisa bertelur sampai 2000 per hari. Tetapi ratu lebah ini dia tidak bisa menikah. Kok menikah? Sopo sing idapno? Kawin bahasanya ya. Kalau untuk binatang itu kawin. Kalau untuk manusia itu menikah. Makanya angkah tuka, wazawwajtuka, gitu Pak ya. Nikahkan dan saya pasangkan, itu manusia. Tapi kalau lebah ini dia kawin. Ratu lebah itu bisa berkali-kali ganti pasangan. Itulah enak lah. Apakah benar berkali-kali itu seperti orang kawin? Mboten. Karena ada karakter dari lebah jantan yang tidak tahan menikah dengan ratu lebah berkali-kali. Itu bedanya lebah dengan manusia. Kalau ratu lebah itu dia bisa kawin dengan sekian banyak lebah jantan, tetapi dalam satu periode, satu waktu musim kawin, itu lebah jantan hanya sanggup mengawini satu kali. Itu karakter lebah jantan. Kenapa kok begitu? Nggak tahu. Itulah yang dikatakan sebagai bakat dari Allah. Dia hanya sanggup mengawin ratu lebah sekali dalam satu musim kawin. Setelah itu mati, kelner. Itu lebah jantan. Nah kalau begitu bagaimana lebah tidak bisa bertelur lagi? Dia akan mendapat badal pengganti ratu jantan berikutnya. Datanglah ratu jantan. Lebah jantan berikutnya satu musim kawin mati lagi. Sehingga ratu lebah yang bertahan usianya sampai 3-5 tahun itu bisa berkali-kali ganti lebah jantan. Pun ditiru nih Bu. Ini untuk ibu, jangan tiru. Wah, kok ratu lebah? Nungguin boten Bu. Ini khusus untuk karakter binatang lebah. Karena dia butuh bertelur itu. Kalau bertelur bisa mana? Apa mana? Ya, bisa punya anak banyak sekali. Anak-anak yang baru menetas itu saja dia sudah bisa menjadi lebah pekerja. Nah, sudah bisa nyusun sarangnya, bisa menghias sarangnya, bisa mencari makanan. Itu anak-anak lebah yang dikatakan lebah pekerja. Dan itu jumlahnya sangat banyak sekali di dalam sarang lebah. Dari sinilah maka kemudian kita bisa melihat apa fungsi daripada lebah jantan. Supporting spermatozoa bagian setor ini kemauan. Setelah itu kelner. Tapi lebah, ratu lebah, dia masih bisa memproduksi telur sekian banyak
nanti selesai habis produksinya ganti lebah jantan berikutnya, produksi lagi, jadi reproduksi. Kok tidak pernah menopause? Ya beda dong dengan manusia yang jelas pada saatnya lebah jantan itu akan meninggal juga. Nah dari sinilah maka kita bisa melihat bagaimana dari sistem pembagian peran profesi lebah itu sangat profesional. Dia bisa mendistribusikan tugas perannya masing-masing. Lebah betina apa tadi Bu? Perannya bertelur, reproduksi. Lebah jantan apa Pak? Supporting, memberikan kontribusi, nguruni spermatozoa supaya bisa berat lebah. Yang ketiga, ada peran yang tidak kalah pentingnya adalah lebah pekerja. Ini sebagai nyambut gawe, golek pangan, melayu rono, melayu rene. Setelah itu dia akan masuk kepada seluruh anggota koloni, bukan hanya dirinya, oleh diri ini. Ya, oleh gosak piring, kata kemudian dimplok misal. Kata ibu-ibu, jangan kita sayang suami. Suaminya udah nunggu di rumah, dek, masa opo, durung tak bawa berkah. Itu di sana bukan di sini, ya, bukan di Madiun kota ini. Ya. Baik, kemudian ada lagi, yaitu disebut dengan skill atau produktivitas. Bahwasanya lebah itu punya kemampuan yang luar biasa tadi. Masing-masing profesi, ada yang menghasilkan larva lebah, ada yang royal jelly, ada yang pollen, ada yang propolis, dan jangan lupa produksi utama yang sangat ditunggu oleh manusia itu adalah madu. Sehingga dari madu inilah kita bisa menjadi manusia. Bahwa lebah-lebah itu adalah lebah yang bermanfaat. Masa lebah itu bermanfaat? Enggak. Ini kan kita malu dengan lebah. Dalam sebuah keterangan Rasulullah menjelaskan, itu belum ada. Rasulullah pernah bersabda yang kemudian didengarkan oleh sahabat. Yang salah satunya adalah sahabat Abdullah bin Amr bin As. Dia menyatakan bahwa Rasulullah itu pernah bersabda, sesungguhnya orang mukmin itu seperti lebah. Dikatakan laka masalin nahlah, seperti lebah. Apa itu? Akalah thayyiban, makan yang baik-baik. Wa wadoat thayyiban, apa itu? Mengeluarkan yang baik-baik. Berikutnya wa waqa'a salam taksar, dia hinggap di pohon, di dahan, tetapi dia tidak memecah belah. Kemudian walam tursad, dan dia tidak merusak tatanan yang dia tinggalkan. Itu artinya bahwa dari sini kita bisa menarik sebuah kesimpulan dari hadis Rasulullah ini, bahwa pertama, lebah itu hinggap di tempat yang baik-baik. Makanya Allah mengatakan dalam firman-Nya tadi, Allah menganjurkan lebah itu untuk memakan buah-buahan, karena buah-buahan itu termasuk baik-baik, makanan yang baik-baik. Yang kedua, kalau dia sudah menghinggap di tempat yang baik-baik untuk mencari makanan, sari serbuk bunga itu, maka kemudian dia akan mengeluarkan yang baik-baik. Sama dengan kita, Pak. Kalau kita baik-baik yang dimakan, tapi yang dikeluarkan nggak ada yang taruh aja di sana, tempat yang tersimpan. Orang Jawa bilang jumbleng, nggak tahu kalau di Madiun. Tetap ya sama ya Pak ya. Nah makanya kemudian kalau ada, pernah saya ikuti sebuah pelatihan itu apa itu namanya, ternyata di Surabaya warga masyarakat yang punya WC itu jumlahnya kurang dari 50%. Yang lain kemana?
disalurkan ke sungai-sungai, got-got itu. Nyalurnya mana? Sungai Berantas. Pada sungai Berantas dipakai sebagai bahan baku PDAM. Loh, kok ya pinter sih nyari itu. Tapi itulah nyatanya yang tersampaikan sungai Berantas yang besar. Itu artinya bahwa masyarakat kota itu masih belum sadar terhadap pentingnya kesehatan lingkungan. Gak apa-apa, cek bayi rono gak pakai jumlah memakai cilik, gak cukup. Harus bisa. Itulah sebabnya maka gerakan-gerakan berjamaah, organisasi LSM itu kemudian mengatakan pendampingan untuk membuat jamban sehat. Saya pernah ikut di sebuah kabupaten di Blitar, Dukur Gunung. Aisyah itu punya program dampingan Koryak Pelibah. Apa di sana? Pendampingan jamban sehat, hanya 60 kakak, tetapi semua tidak punya jamban. Dan terus kalau BAB bagaimana? Ternyata seperti kucing keduk titik diseni diuruti. Manusia kok seperti itu. Itu kalau kucing nggak bisa pegang padul, nggak bisa pegang linggis, nggak bisa cari orang bikin sumur. Itu karena binatang jelas terbatas. Tapi kalau manusia harus dilihat banyak ayat-ayat yang kemudian mengatakan la'allakum tatafakkarun, afala ta'qilun, afala tatafakkarun. Itu menggambarkan bahwa manusia itu manusia dilengkapi dengan akal pikiran supaya kita gunakan akal pikiran itu untuk hal-hal yang baik. Dan yang ketiga yaitu tidak merusak. Kadang-kadang orang itu hidup berjamaah tapi senengane ngisru. Napa ngisru Pak? Bikin ulah, gosok kanan, gosok kiri. Nggak malah tinggal lari. Apalagi kita punya grup WA, isinya itu kadang-kadang muncul kalimat-kalimat itu kan manusia singa berbulu domba. So ternyata seniornya yang dia dulu berguru mendapatkan ilmu itu adalah gurunya. Itu kadang-kadang dipilih seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Bapak Ibu yang saya hormati, selain tidak merusak, maka luka itu juga tidak melukai. Gak apa ngentuk, negatif, ganggu. Itulah sebabnya maka kita jangan menjadi manusia yang emosional. Gak kesenggol, gak udan, gak angin. Mau murid-murid yang berdua air, salahku sih kok aku lah sana juga kayak kerosokan tak bu, gak sensi. Berdi murid-murid yang bertek sini, nggak usah sensi. Kadang-kadang lu itu paling ngatur bisa kan, lu sama melok-melok pisang murid-murid akhirnya balas dengan kalimat-kalimat yang tidak baik. Jadi dia tidak melukai kecuali kalau kita. Nah, yang terakhir di situ ada 10 poin yang barangkali perlu kita jadikan sebagai iktibar kehidupan lebah. Yang pertama, komunitas lebah itu punya karakter khairul ummah. Itu kalau bahasa Melayu. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Khairul ummah tentunya dengan ciri-ciri khusus. Ya khususnya apa? Ya khususnya ya lebah, tidak sama persis, tetapi ada yang bisa jadi balik. Yang kedua, dia mencari makan itu pada tempat yang baik tanpa merusak. Gak jadi ular nak kantor diri, gak jadi ular namanya perusahaan ini, gimana dia bekerja. Ya, kalau kita mau mengikuti karakternya lebah. Yang ketiga, dia itu adalah istiqomah, ya istiqomah, dia itu ajak. Yang bagian cari makan ya sopo budal, sebagian reproduksi ya reproduksi, bagian supporting sperma ya supporting, itu bukan istiqomah.
dan amanah, dia itu pasti akan mempunyai watak jujur ya di dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Dan jangan lupa ikhwah itu mulia dalam menjalankan tugas. Dia tidak kemudian pek-pinek, kemudian dia itu saling benteng-ceweng, apalagi saling menghasut, karena dia itu sudah ada tempatnya masing-masing dan tidak pernah royoan. Kadang-kadang orang itu beda pendapat, gak apa-apa, tapi beda pendapatan itu marahi geger. Ngerti Pak? Nah, mudah-mudahan ini nggak ada. Dan yang berikutnya adalah dia kontributor utama bagi penyerbukan bunga. Tanpa ada lebah, bunga itu tidak akan lebah. Tanpa ada lebah, buah itu tidak akan berbuah banyak. Karena dia butuh kehadiran lebah. Yang kelima, dia punya skill bagus, dapat mengubah makanan yang dimakan di produk unggulan. Makanannya asalnya kan dari serbuk, kok bisa dari madu, kok gak metune serbuk, itu kan berarti produk unggulan. Bahkan itu sangat bermanfaat untuk manusia. Dan yang keenam, dia pekerja keras, ya etos kerjanya tinggi. Tetapi ada yang malas, Pak. Siapa Pak? Lebah jantan. Lebah Pak, bukan pria jantan, bukan pria kok gak jantan. Ya pria itu bukan manusia jantan, tapi lebah jantan itu punya karakter pemalas. Karena itu dia nggak suka bekerja, sekali dia itu memberikan kontribusi sperma mati. Setelah itu ganti lagi, ya seperti itu rutinitasnya. Tapi itu semua adalah sudah bakat yang diberikan Allah. Kemudian berikutnya Pak, bekerja profesional sesuai dengan keahliannya masing-masing. Dan jangan lupa bersatu padu. Sulit bukan solid. Solid apa sulit Bu? Sulit kayak manusia sulit. Kalau lebah solid. Ya. Tapi kadang-kadang ada dialek itu kan solid itu. Solid itu nggak bisa dibetulkan itu sulit Pak, bukan solid. Ya. Dan jangan lupa dia tidak bercerai-berai, artinya dia selalu kompak di dalam kehidupan berjamaah. Berbeda warna, berbeda suku, berbeda bangsa, berbeda kerudung. Ibu-ibu ini tidak ada yang sama kerudungnya ini warnanya. Bapak-bapak kopiahnya nggak sama, tapi datang punya tujuan untuk mengkaji syiar agama kita. Dan yang 9, hormat dan patuh pada pimpinan, kuat dalam prinsip meski lebah itu penghasil madu, tapi lebah itu tidak mau dimadu. Ya, buktinya lebah jantan dalam satu masa kawin cuma satu, dia tidak akan kemudian mau dimadu. Buktinya lebah jantan tidak berani menyerap lebah dari satu, nggak kuat dia, nggak bisa bertahan. Artinya apa? Bukan kemudian saya, oh ibu ini pendukung monogami, ya tidak, ini saya bicara karakter lebah. Artinya tidak mau kemudian dicarikan rival gitu. Dan itu dalam kehidupan apapun saya kira, ya kita jangan karena beda dan kita menjadi ekar-ekaran, itu rival dan sebagainya. Ya. Dan kemudian yang paling penting juga adalah dia rela berkorban. Ya, rela berkorban. Buktinya apa? Ada lebah bagian pergi untuk mencari makan, mestinya dia kan keluar ke bagian rumah yang aman. Kok gelap budal? Ratu lebah kok gelem dikongkon produksi terus, pegel aku lebah jantan, gantian kok sampean. Nggak pernah ada protes itu. Sampai dengan ibu ya, nggak pernah protes, karena memang bapak-bapak tidak bisa melahirkan. Bapak-bapak itu kan sponsor saja. Ya. Karena itulah maka dalam konteks ini barangkali kita perlu mengambil pelajaran dari lebah. Dan juga jangan lupa ada lebah pekerja itu juga yang punya
tugas untuk menjaga gawang, akan menghalau musuh kalau menyerang, akan dia menjaga harga diri, harta, jiwa dan martabat dari koloninya. Itulah sebabnya maka Bapak Ibu yang saya hormati, jika kita bisa mengambil pelajaran dari lembah ini, insya Allah Allah akan membimbing kepada kita. Itulah sebabnya kita sering-sering memohon kepada Allah, Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma arinal haqqo haqqo. Mosok TPA kok ini kok. Itu ngajinya TPA sudah biasa. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tibaa. Jangan balik. Ya Allah, tunjukkanlah kami, berilah kami, bimbinglah kami kepada kebaikan, kebenaran. Haqqo haqqo, bahwa yang benar adalah benar. Wa arinal batila batila, ya, tapi haqqo haqqo, dan berikan kami bimbingan untuk ittiba, mengikuti. Warzuqna ittiba. Tetapi sebaliknya ditambah lagi, wa arinal batila batila, dan berikan kami petunjuk bimbingan untuk senantiasa mengetahui, memahami, melaksanakan bahwa yang batil adalah batil. Warzuqna ijtinaba, dan karuniakan kami untuk bisa menjauhi. Ini barangkali yang penting supaya Allah tetap berada di dalam bimbingan, membimbing kita semuanya di dalam kehidupan kita berkeluarga, kehidupan kita bermasyarakat, dan kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Sudah barang tentu dalam konteks ini ibarat keluarga, maka kita seperti yang dikatakan Rasulullah, istiqomah dalam beribadah, cintai keluarga pasangan. Kata si ibu ini pun gitu, kalau ibu ini ponakan kan cinta loh, karena dia keluarga pasangan. Yang ketiga, jangan sakiti pasangan. Insya Allah 3 hal ini, istiqomah dalam beribadah, cintai keluarga pasangan, dan jangan sakiti pasangan. Itu akan memberikan supporting kepada kita untuk mengupdate kesakinahan keluarga kita. Sebagaimana lebah yang hidup dalam sebuah keluarga besar, yang dia selalu saling membantu, saling bekerja dengan baik, istiqomah dan seterusnya, yang kemudian dia solid, tidak akan kemudian gampang bercerai-berai, bahkan dia dimanapun dia berada, dia tidak akan menjadi orang yang merusak persaudaraan, bahkan juga dia tidak akan memecah belah persaudaraan. Na'udzubillah min dzalik. Itu saja Bapak yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan manfaat semuanya untuk saya dan kita semua yang hadir di sini, menjadi bagian dari update ibrah pelajaran kepada lebah yang hidup di dalam dunia sebagaimana kehidupan kita ini. Tentunya semua dalam rangka untuk menegakkan kalimat Allah, menyampaikan pesan-pesan agama Allah, dan juga mensyiarkan kepada semuanya, keluarga dan masyarakat semuanya. Matur nuwun, langsung ditutup dengan doa. Monggo kita sareng-sareng memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan bimbingan kepada kita di dalam kehidupan di dunia yang kita cintai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim. Alhamdulillah hamdan liman ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma fir lana dzunubana wa li walidina warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min syarrika wan nar. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kulli ajili wa ajili ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam, wa na'udzubika minasy syarri kulli ajili wa ajili ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa 'amalin, wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa 'amalin.
Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nasrun minallah fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.